Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Edi Cahyono, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 Kelompok 4 tahun 2021 dengan tutor yang terhormat Bapak Haji Solahuddin SPD MPDI. Pada pembahasan kali ini, saya akan berbicara tentang materi etika publik. Bagaimana konsep dasarnya dan bagaimana implementasinya akan saya jelaskan secara detail dalam video berikut. Yang pertama, kita mulai dari definisi etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, ketika berbicara tentang etika, tentu di dalamnya ada pembahasan tentang kode etik. Nah, apa itu kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian, karena dalam hal ini pembahasan dikaitkan dengan etika publik sebagai seorang abdi negara atau ASN, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa saja kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, ada 12 kode etik ASN yang wajib kita untuk patuhi. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita bahas bagaimana implementasinya. Salah satu perwujudan dalam hal ini adalah dengan tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang dan atau untuk mengejar kepentingan pribadi. Sebagai seorang ASN, selayaknya kita dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam melayani masyarakat dan membuat kebijakan atau aturan. Hal ini dapat kita refleksikan dalam profesi yang kita tekuni sehari-hari.
Saya punya sebuah contoh pengalaman terkait implementasi dari etika publik ini. Hal ini pernah saya lakukan pada profesi saya sebagai seorang dosen. Pada waktu itu, ada beberapa mahasiswa yang dengan tujuan agar nilainya bagus dan proses perkuliahan atau bimbingannya dipermudah, mereka datang menemui saya dengan tanda petik menghalalkan segala cara, yaitu dengan membawa bingkisan, parcel, atau bahkan sejumlah uang untuk diberikan kepada saya. Namun, mengingat kita sebagai seorang dosen yang memiliki kode etik yang harus kita junjung tinggi, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya langsung menolak semua pemberian itu. Itu dengan alasan penolakannya yaitu karena dosen memiliki standar atau kriteria penilaian untuk menentukan apakah mahasiswa itu layak atau tidak untuk diluluskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin penolakan ini membuat kecewa para mahasiswa tadi. Namun, sebagai seorang dosen yang profesional dan menjunjung tinggi etika publik, maka hal itu wajib untuk dilakukan sebagai bentuk etika publik sebagai seorang abdi negara atau seorang ASN. Cukup sekian pembahasan saya kali ini tentang etika publik beserta implementasinya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.